Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas sedikit tentang standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Nah, sebelum kita ke standar penilaian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, fungsi standar nasional pendidikan ini yakni sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, tujuan standar nasional pendidikan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, dalam bab 2 pasal 2 ayat 1 dijelaskan ada 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama, standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam cerita tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, yakni standar proses. Nah, standar proses ini adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yakni kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lainnya. Nah, yang keenam, standar pengelolaan, yakni standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan, yakni standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Dan yang terakhir, yakni standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang standar penilaian. Nah, pengertian standar penilaian itu apa sih gitu? Penilaian pendidikan dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik
mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, nah ujian tingkat kompetensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dijelaskan lagi dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 sebagai penggantinya bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, ada lagi nih, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, standar penilaian pendidikan tersebut sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang ruang lingkup penilaian. Nah, ruang lingkup penilaian ini ada 3, yakni penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga yakni penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Berarti oleh pendidik, satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Yang ketiga, isi standar penilaian. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yakni yang pertama ada sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Yang pertama yakni sikap. Sikap ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Nah, yang kedua pengetahuan. Pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang terakhir keterampilan. Keterampilan ini kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan ini dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau oleh pemerintah yang tadi ya, yang ruang lingkup. Materi selanjutnya yaitu 4 tujuan penilaian. Tujuan penilaian terbagi menjadi 3. Pertama, A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. 5. Prinsip penilaian terbagi menjadi 9. A. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. B. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. C. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. D. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. E. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. F. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. G. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. H. Beracuan kriteria,
Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. I. Akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. 6. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian adalah sistem atau teori atau upaya yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Untuk mengukur keberhasilan proses pencapaian kompetensi peserta didik, perlu ditetapkan KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Mekanisme penilaian hasil belajar pendidik terdapat pada pasal 9 bab 6 Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yaitu A. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. B. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. C. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui teks tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produksi proyek portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. E. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Dan F. Hasil penilaian pencapaian kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik terdapat pada pasal 10 bab 6 Permendikbud nomor 23 tahun 2006, yaitu A. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. D. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik. E. Kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah terdapat pada pasal 11 bab 6 Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yaitu A. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN dan atau dalam bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. B. Penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. C. Hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. D. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. E. Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan
pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. F. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan atau sensus, dan bentuk lain diatur oleh peraturan menteri. Prosedur penilaian. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan observasi atau pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan 0 sampai 100 dan deskripsi. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan yang sama dengan penilaian aspek pengetahuan. Prosedur penilaian pendidik. 1. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusunkan. 2. Menyusun kisi-kisi penilaian. 3. Membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian. 4. Melakukan analisa kualitas instrumen. 5. Melakukan penilaian. 6. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. 7. Melaporkan hasil penilaian. 8. Memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian satuan pendidikan. 1. Menetapkan KKM. 2. Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. 3. Menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskornya. 4. Melakukan analisis kualitas instrumen. 5. Melakukan penilaian. 6. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. 7. Melaporkan hasil penilaian. 8. Memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian pemerintah. 1. Menyusun kisi-kisi penilaian. 2. Menyusun instrumen penelitian dan pedoman penskornya. 3. Melakukan analisis kualitas instrumen. 4. Melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. 5. Melaporkan hasil penilaian. 6. Memanfaatkan lapor hasil penilaian. Bentuk penilaian pendidik. 1. Ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain. Satuan pendidikannya ujian sekolah atau madrasah. 1. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Itu pendidiknya. Yang satuan pendidiknya untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. 2. Memperbaiki proses pembelajaran yang peserta pendidik. Yang satuan pendidiknya melakukan perbaikan dan penjaminan mutu pendidikan. 3. Menyusun laporan hasil kemajuan belajar harian, tengah semester, akhir tahun, dan kenaikan kelas. Yang terakhir ada instrumen penilaian pendidik, bentuk berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau sekelompok,
dan membentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Satuan pendidikannya bentuk berupa penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.